Perkenalkan, kami dari kelompok 5B mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra akan mempresentasikan hasil instrumen dari 3 evaluasi. Yang pertama ada evaluasi kognitif, yang kedua ada evaluasi psikomotorik, dan yang terakhir ada evaluasi afektif. Lalu anggota kelompok ada saya sendiri, Heni Hoiruni Saroyani, dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, saya Alia Desina Falila dengan NIM akhir 06. Perkenalkan, nama saya Siti Salma dengan NIM akhir 078. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi kognitif dengan materi pokok yaitu teks deskripsi untuk kelas 9. Dengan capaian pembelajaran yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi dan memahami penggunaan unsur-unsur pembangun dalam teks tersebut. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik akan mampu mengidentifikasi unsur-unsur deskripsi yang membangun teks deskripsi tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa. Berikutnya yang kedua, peserta didik akan dapat mengenali penggunaan kata-kata deskriptif, detail-detail penting, dan struktur teks deskriptif yang terorganisir. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Peserta didik mampu yang pertama mengenali dan mengingat kembali informasi spesifik dari teks yang diberikan. Yang kedua, menganalisis konteks teks dan mengidentifikasi pola perilaku. Yang ketiga, mengaplikasikan pemahaman dari teks untuk merumuskan judul yang relevan. Yang keempat, mensintesis informasi yang diberikan dalam teks dan menghasilkan solusi atau tindakan yang baru. Yang kelima, mampu merevisi dengan tepat kalimat tidak efektif. Yang keenam, menentukan dan merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi pada teks yang disajikan. Yang ketujuh, menganalisis paragraf deskripsi yang berkaitan dengan opini penulis. Selanjutnya, kisi-kisi penyusunan soal. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memahami alasan dibalik keputusan yang diambil oleh penulis berdasarkan informasi yang disajikan dalam teks. Indikator soalnya yaitu kemampuan siswa untuk mengenali informasi spesifik yang disajikan dalam teks dan mengaplikasikannya untuk memahami alasan dibalik tindakan yang diambil oleh penulis. Untuk teknik, menggunakan tes tulis, jumlah 1, level C1, dengan jumlah soal 1, bentuk pilihan ganda, dan nomor soal 1. Untuk capaian pembelajaran berikutnya, yaitu memahami dan hubungan antara manusia dan hewan, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang teks deskripsi untuk memahami dinamika hubungan tersebut. Indikator soal yaitu kemampuan siswa untuk menyimpulkan dan memahami hubungan antara Tobi yaitu kucing dan penulis berdasarkan informasi yang disediakan dalam teks deskripsi. Ini melibatkan kemampuan siswa untuk menganalisis konteks teks dan mengidentifikasi pola perilaku atau interaksi antara karakter-karakter yang ada. Untuk tekniknya yaitu tes tulis, jumlah 1, level C2, dengan bentuk soal pilihan ganda dengan nomor 2. Berikutnya, capaian pembelajarannya yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi tema utama dari sebuah tes deskripsi dan mengaplikasikan dengan judul relevan. Indikator soalnya yaitu merumuskan judul yang relevan serta merefleksikan isi teks dengan akurat. Untuk tekniknya yaitu tes tulis, jumlah 1, level C3, bentuk soal pilihan ganda dengan nomor 3. Selanjutnya, capaian pembelajarannya yaitu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perawatan hewan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang bertanggung jawab terhadap situasi yang dihadapi. Dengan menganalisis informasi yang diberikan dalam teks, siswa dapat menghasilkan tindakan atau keputusan yang memperhatikan kesejahteraan hewan. Indikator soalnya yaitu kemampuan siswa untuk mensintesis informasi yang diberikan dalam teks deskripsi untuk menghasilkan solusi atau tindakan yang baru dan relevan. Ini mencakup kemampuan siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan Tobi berdasarkan informasi yang ada. Untuk teknik yaitu tes tulis, jumlah 1, level C5, bentuk soal pilihan ganda nomor 4. Selanjutnya, capaian pembelajarannya yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam kalimat yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kejelasan dan keefektifan bahasa. Indikator soalnya yaitu mengubah kalimat
tidak efektif menjadi kalimat lebih efektif dengan teknik tes tulis jumlah 1, level C6. Untuk soalnya pilihan ganda dengan nomor 5. Selanjutnya, capaian pembelajaran yaitu menganalisis struktur teks deskripsi pada bacaan yang disajikan dengan menguraikan temuan ke dalam bagian-bagian yang berhubungan seperti berikut. Indikator soalnya yaitu kemampuan siswa dalam menelaah materi yang diberikan yang berkaitan dengan struktur teks deskripsi dengan menentukan identifikasi, deskripsi, dan simpulan pada bacaan yang disajikan. Teknik yang diambil yaitu tes tulis jumlah 1, level C4. Bentuk soalnya uraian dengan nomor 6. Terakhir, capaian pembelajarannya yaitu kemampuan siswa dalam menganalisis kalimat pada paragraf teks deskripsi yang berkaitan dengan opini penulis. Indikator soalnya yaitu kemampuan siswa dalam menghasilkan hipotesis pada temuan teks deskripsi yang berkaitan dengan opini penulis. Tekniknya yaitu tes tulis dengan jumlah 1, level C5, jumlah soal 1, bentuknya uraian, nomor soalnya 7. Selanjutnya ada soalnya yaitu sebuah teks deskripsi dengan beberapa paragraf. Berikutnya ada contoh soalnya yaitu ada berupa pilihan ganda dengan 5 nomor dan uraian dengan 2 nomor. Ini total ada 7 soal. Berikutnya rubrik penilaiannya. Untuk nomor 1 sampai 5 itu jawaban benar skor 10 dengan bobot 10 dan jawaban salah 0. Jadi 5 soal dikali skor maksimal 10. Untuk nomor soal 6 dan 7, deskripsinya dengan mampu menyebutkan 3 semua bukti benar, mendapat skor 5, mampu menyebutkan 2 dengan bukti yang benar, dengan mendapat skor 4, mampu menyebutkan 1 bukti benar, mendapat skor 3, dan mampu menyebutkan 1 dan bukti salah, mendapat skor 1. Bobotnya 5. Kemudian 2 soal dikali skor maksimal 25. Jadi rentang skor total ada 0 sampai 100, 50 plus 50 sama dengan 100. Demikian evaluasi kognitif yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan evaluasi pengembangan psikomotorik untuk kelas 10 dengan materi pokok merumuskan teks prosedur. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yaitu menyajikan teks prosedur dengan rinci dan jelas. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami kaidah dari teks prosedur. Kedua, ketelitian dari menganalisis proses sebelum merumuskan atau menyajikan teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan teks prosedur berdasarkan langkah-langkah yang mudah dipahami secara terperinci dan logis. 4. Peserta didik mampu menyusun teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang selanjutnya ada indikator pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis tata cara dalam melakukan atau membuat sesuatu sebagai objek dari teks prosedur. Yang kedua, kemampuan menyusun langkah-langkah secara terperinci mencakup langkah awal hingga akhir, tanpa mengabaikan aspek-aspek penting dalam proses tersebut. Yang ketiga, kemampuan menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dalam menyusun teks prosedur. 4. Siswa mampu menunjukkan ketepatan dan konsistensi dalam merumuskan teks prosedur. Yang kelima, siswa mampu menggunakan format yang efektif dalam menyusun teks prosedur seperti penggunaan poin-poin, nomor, judul, atau gambar jika diperlukan untuk membuat instruksi lebih mudah dipahami. Yang keenam, merumuskan atau menyajikan teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang selanjutnya ada kisi-kisi evaluasi psikomotorik dengan KD menulis teks prosedur. KD yang pertama yaitu memahami prosedur pembuatan,
melakukan ataupun menyelesaikan permasalahan yang menjadi objektif pada teks prosedur dengan indikator sejauh mana siswa dapat menjelaskan hubungan antara langkah-langkah yang mereka susun, serta menggambarkan bagaimana setiap konsep langkah berkontribusi terhadap keseluruhan proses atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, penguasaan keterampilan komunikasi tertulis, yaitu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis. Siswa harus menyajikan informasi dengan jelas dan terperinci dalam teks prosedur dengan indikator seperti yang di tabel. Yang ketiga, klaritas dan keterbacaan, yaitu seberapa jelas dan mudah dipahami teks prosedur yang disusun mencakup penggunaan ungkapan yang tidak ambigu, penjelasan yang cukup, dan pengaturan informasi yang terorganisir dengan baik dengan indikator seperti yang tercantum pada tabel. Yang keempat, keterampilan analisis dan pemecahan masalah, yaitu dalam merumuskan teks prosedur, siswa menganalisis situasi dengan cermat dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada dan dengan indikator seperti yang tercantum pada tabel. Kemudian dengan teknik, bentuk, dan soal atau petunjuk seperti pada tabel. Yang selanjutnya ada contoh teks prosedur, yaitu cara membuat paspor. Yang selanjutnya yaitu rubrik penilaian yang dapat dibaca pada tabel. Yang terakhir ada penilaian, yaitu dengan aspek 1 dengan nilai 4 dikali 5 sama dengan 20 dan seterusnya dengan total 100. Baik, saya akan mempresentasikan pengembangan evaluasi afektif, yaitu menulis teks cerpen mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase F kelas 11 SMA semester 1 dengan materi teks cerpen. Capaian pembelajaran yaitu menghasilkan teks cerpen dengan memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, dan kaidah penulisan sesuai dengan materi teks cerpen. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah memahami struktur, ciri kebahasaan, dan kaidah penulisan teks cerpen, peserta didik mampu menghasilkan teks cerpen secara tertulis dengan memperhatikan aspek kriteria yang diminta. Kompetensi dasarnya, menulis teks cerpen, sikap yang akan dinilai yaitu sikap mandiri. Kompetensi dasar ada menulis teks cerpen dengan tema bebas, dengan memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, dan kaidah penulisan. Lalu ada indikator. Yang pertama ada menentukan tema, membuat kerangka. Yang ketiga ada menyusun kerangka teks cerpen. Yang keempat ada memperhatikan struktur, ciri kebahasaan, dan kaidah penulisan. Dan yang terakhir ada meninjau kembali hasil pekerjaan. Lembar ini akan menggunakan teknik non-tes dalam bentuk observasi selama proses dengan instrumen lembar observasi sikap mandiri yang terlampir. Lembar observasi sikap mandiri. Berilah tanda centang pada kolom tabel yang tersedia di bawah ini sesuai dengan kondisi kalian pada saat mengerjakan tugas. Dengan keterangan, SS atau sangat setuju akan diberi skor 5, S atau setuju akan diberi skor 4, N atau netral akan diberi skor 3, TS atau tidak setuju akan diberi skor 2, STS atau sangat tidak setuju akan diberi skor 1. Dengan pertanyaan pada skor sekali card, yang pertama ada saya mampu menulis teks cerpen secara mandiri. Yang kedua ada ketika menyusun teks cerpen, saya berpedoman pada kaidah kebahasaan. Yang ketiga ada saya memperhatikan struktur teks cerpen. Yang keempat ada saya menunjukkan ketekunan dan kemandirian dalam kepenulisan cerpen. Dan yang terakhir ada saya melakukan tinjauan kembali untuk memperbaiki kemampuan menulis cerpen. Skor total akan dikali 4. Kategori interpretasi skor. Yang pertama ada 0 sampai dengan 20.
interpretasi skornya yaitu sangat lemah. Kemudian ada angka 21 hingga 40, skor lemah. Angka 41 hingga 60, skor cukup. Angka 61 hingga 80, skor kuat. Lalu yang terakhir ada angka 81 hingga 100, yaitu skor sangat kuat. Adapun contoh hasil dari penilaian lembar observasi sikap mandiri dengan penilaian skor skala Likert. Yang pertama dengan peserta didik dengan nama Givano. Yang pertama, saya mampu menulis teks cerpen secara mandiri. Givano menyentang SS atau sangat setuju, lalu ia akan diberi skor 5. Yang kedua ada Givano ketika menyusun teks cerpen, Givano berpedoman pada kaidah kebahasaan, lalu ia menyentang skor 4 atau sangat atau setuju dan akan diberi skor 4. Kemudian yang ketiga, saya memperhatikan struktur teks cerpen. Givano menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Kemudian yang keempat ada saya menunjukkan ketekunan dan kemandirian dalam kepenulisan cerpen. Givano menyentang sangat setuju lalu akan diberi skor 5. Yang kelima ada saya melakukan tinjauan kembali untuk memperbaiki kemampuan menulis cerpen. Givano menyentang N atau netral yang akan diberi skor 3. Skor totalnya ada 22. Kriteria interpretasi skor 22 kali 4 sama dengan 88 atau sangat kuat. Lalu ada nama Mafa. Yang pertama, saya menulis cerpen secara mandiri. Mafa menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Lalu, ketika menyusun teks cerpen, saya berpedoman pada kaidah kebahasaan. Mafa menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Saya memperhatikan struktur teks cerpen. Mafa menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Lalu, saya menunjukkan ketekunan dan kemandirian dalam kepenulisan cerpen. Mafa menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Lalu yang terakhir ada saya melakukan tinjauan kembali untuk memperbaiki kemampuan menulis cerpen. Mafa menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Skor total yang diperoleh oleh Mafa ini ada 25. Kriteria interpretasi skor ada 25 kali 4 sama dengan 100 atau sangat kuat. Lalu ada nama Restu. Yang pertama ada saya mampu menulis teks cerpen secara mandiri. Pada penilaian dan skor skala Likert ini, Restu menyentang sangat setuju dan akan diberi skor 5. Yang kedua ada ketika menyusun teks cerpen, saya berpedoman pada kaidah kebahasaan. Restu ini menyentang netral yang akan diberi skor 3. Yang kedua ada saya memperhatikan struktur teks cerpen. Restu menyentang setuju yang akan diberi skor 4. Lalu saya menunjukkan ketekunan dan kemandirian dalam kepenulisan cerpen. Restu menyentang sangat setuju yang akan diberi skor 5. Kemudian yang terakhir ada saya melakukan tinjauan kembali untuk memperhatikan kemampuan menulis cerpen. Restu menyentang netral yang akan diberi skor 3. Lalu skor total yang diperoleh oleh Restu yaitu ada 20. Kriteria interpretasinya yaitu ada 20 kali 4 atau kategori kuat. Terima kasih.